Karena manusia diberi kelengkapan yang lebih daripada yang lain, terutama akalnya. Lalu Allah mempertanyakan, kenapa manusia sudah dibuat secerdas itu masih tidak bisa percaya atau tidak mau percaya kepada Allah? Dan tadi disebutkan yang tidak jatuh martabatnya adalah yang beriman dan beramal soleh. Illalladzina amanu, yang beriman. Untuk mengimani Allah itu butuh pemahaman. Untuk memahaminya Allah memberi kita kelengkapan berupa akal. Kenapa sudah diberi kelengkapan semacam itu masih belum juga percaya kepada Allah, atau bahkan tidak mau percaya kepada Allah? Maka Allah mempertanyakan, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu manusia mendustakan agama atau hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Jadi kita manusia sudah diberi kelengkapan, diberi indera dan akal untuk belajar, kok masih tidak percaya, masih mereka itu mendustakan Allah. Apa yang menyebabkan mereka itu bisa mendustakan? Di sini yang didustakan adalah ad-din. Beberapa waktu yang lalu kita bahas bahwa ad-din itu bisa berarti agama, dan ad-din juga berarti pembalasan, ya, atau hari pembalasan. Iyyaka na'budu, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, Allah itu memiliki hari pembalasan. Jadi ad-din bisa berarti hari pembalasan. Untuk memahami hari pembalasan itu butuh kecerdasan, dan Allah sudah memberi kita perangkat untuk memahami itu. Tetapi kenapa masih tidak bisa? Ad-din itu juga berarti peraturan. Innad dina indallahil Islam. Peraturan yang benar, yang baik menurut Allah adalah Islam. Islam itu artinya tunduk patuh kepada Allah. Jadi aturan yang baik adalah aturan yang membuat manusia itu tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh itu penting. Hanya orang-orang yang tidak paham yang mengatakan bahwa tunduk patuh itu tidak baik. Mereka yang tidak paham menganggap bahwa hidup yang enak itu adalah bebas, freedom. Nah, orang-orang yang maunya bebas ini, mereka ada di antara mereka itu yang berperilaku semaunya sendiri. Mau mencurikah, mau korupsikah, mau membunuh orangkah, suka-suka mereka. Dan yang lebih ringan yang sering kita saksikan di negara kita sendiri atau bahkan kita sendiri, yang mau makan apakah itu suka-suka saya. Jadi makan pun itu suka-suka saya. Ya, kalau sukanya itu makanan-makanan yang banyak kolesterol, ya akibatnya ditanggung sendiri. Itu misalnya semacam itu, ya. Nah, kaitannya peraturan dan pembalasan adalah bahwa peraturan yang baik adalah peraturan yang dilaksanakan dan di-enforce, ya, diterapkan insentif dan hukumannya. Nah, diberlakukan insentif dan hukumannya, reward and punishment, itu terutama besok di akhirat. Karena peraturan itu nanti enforcementnya yang paling efektif di akhirat, maka ad-din juga diartikan sebagai hari pembalasan. Itu kaitannya antara ad-din yang diartikan agama dan ad-din yang diartikan sebagai pembalasan. Memang
sangat mengherankan kalau kita manusia yang sudah diberi kelengkapan semacam itu masih tidak bisa memahami atau mengimani Allah. Banyak hal yang mempengaruhi seseorang sehingga tidak percaya kepada Allah atau tidak percaya kepada hari pembalasan. Oleh karena itu Allah itu mempertanyakan kepada kita. Allah mempertanyakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memperdaya kamu sampai engkau tidak percaya kepada Tuhanmu yang maha pemurah. Allah, Tuhanmu itu kan maha pemurah. Kamu hidup dibuat oleh Allah hidup gratis, dan Allah memberi kamu kelengkapan. Ada anggota badan yang berfungsi normal, ada mata, ada telinga yang berfungsi normal, semuanya gratis. Itu kan menunjukkan Allah itu pemurah. Begitu pula setiap hari kita itu mesti makan dan minum. Makan dan minum itu membutuhkan makanan, yang memproduksi makanan itu hanya Allah. Kita tidak bisa memproduksi makanan, kita hanya bisa mengolah. Kita hanya bisa mengolah, tapi namanya produksi dari tidak ada menjadi ada itu hanya Allah. Karena makanan kita dari air, dari tanaman, dan dari binatang. Air yang bisa menciptakan hanya Allah. Binatang yang bisa menumbuhkan juga Allah. Begitu pula tanaman. Jadi kalian ini bergantung kepada Allah. Tapi kenapa engkau masih tidak bisa percaya kepada Allah? Apa yang memperdayakan kamu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Allah itu yang telah menciptakan kamu, membuat kamu sempurna, dan membuat kamu itu seimbang. Fa'adalak, adil, adil, isti'dal, itu artinya seimbang. Coba kita rasakan, kita diberi mata oleh Allah dua, supaya penglihatan kita seimbang. Kalau kita melihat hanya dengan satu mata, itu kurang jelas. Pendengaran kita juga dua, supaya seimbang. Begitu pula tangan kita dua, kaki kita dua, supaya kita seimbang. Itulah sebabnya menjaga keseimbangan itu penting, karena Allah menciptakan segala sesuatu itu seimbang. Kalau segala sesuatu itu seimbang, kalau kita berperilaku tidak seimbang, maka kita akan hancur. Dan fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dan Allah membuat bentukmu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Bentuk manusia itu kan paling bagus. Kita fleksibel, ya. Kita fleksibel, bisa duduk, bisa berdiri, bisa tiduran, dan sebagainya. Kita mengerjakan apapun bisa. Bahkan mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil, yang lembut-lembut, membuat perhiasan yang kecil-kecil itu dengan tangan kita yang terampil kita bisa. Jadi kenapa kok kalian itu manusia sudah dibuat oleh Allah yang sebaik itu, dilengkapi dengan akal yang bisa memikirkan kebenaran dan kebaikan, kok masih tidak percaya? Oleh karena itu Allah wanti-wanti jangan sampai kita terpedaya. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Nah, ini ayat ini berkaitannya dengan ad-din yang berarti hari pembalasan. Wahai manusia, janjinya Allah bahwa kalian itu akan dibalas oleh Allah. Yang baik dibalas dengan baik, yang buruk dibalas dengan buruk. Hak itu hak ada apa benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sampai kehidupan dunia ini membuat kalian terpedaya.
Ya, ingat tujuan kita di akhirat, surga di akhirat. Jangan mentang-mentang hidup di dunia ini enak, kemudian kita tenggelam di situ sehingga kita lupa tujuan akhir. Nah, ini bahwa kita selalu fokus kepada tujuan akhir itu penting. Banyak di antara kita itu tidak bisa fokus. Coba deh kita cek diri kita sendiri. Kalau kita misalnya mau ke mall, tujuannya misalnya mau mencari HP merek tertentu. Terus begitu masuk, kalau di dekat pintu itu ada dipajang pakaian yang bagus misalnya, kita suka berhenti, lihat dulu, terus tawar-menawar, terus jalan lagi, weh ada kamera keluaran baru. Saya bilang kamera karena ada yang ahli kamera di sini. Wih, ada kamera model baru ini. Berhenti di situ. Padahal tujuannya mau beli HP. Ini berarti kita lupa. Aku ke mall itu mau membeli HP merek tertentu. Tapi begitu di jalan itu ada sesuatu yang menarik, yang bagus-bagus, ada tawaran diskon dan sebagainya, kita terhenti. Itu contoh yang sederhana. Yang seperti itu aja kita nggak bisa fokus. Apalagi kalau kita tujuannya itu di akhirat surga. Sehingga kita begitu makan enak, lupa. Surga itu makanannya lebih enak dari ini. Kita begitu melihat atau dideketin wanita cantik, tergoda di situ, lupa bahwa di akhirat itu wanitanya lebih cantik, misalnya semacam itu. Ya, jadi fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia ini membuat kalian lalai. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, atau apapun deh. Pokoknya suatu apapun yang bisa memperdaya, jangan membuat kalian lalai. Ya. Jadi bukan hanya al hayatud dunya, tapi juga wala yaghurrannakum billahil ghurur. Nah, oleh karena itu kita coba lihat di antara manusia ini yang tidak mau mengimani Allah itu disebabkan oleh apa? Macam-macam. Ada di antara kita itu manusia yang malas mikir. Terus karena malas mikir, lalu hidupnya hanya ikut-ikutan saja. Yang diikuti siapa? Misalnya nenek moyang. Karena nenek moyang itu menyembah api, maka mereka ikut menyembah api. Karena nenek moyang menyembah matahari, anak cucunya mengikuti menyembah matahari. Dan seterusnya. Karena nenek moyangnya menyembah manusia yang sudah tidak ada, ikut-ikutan. Kenapa? Malas mikir. Jadi orang-orang semacam itu tidak mau menggunakan akalnya, padahal kan sudah diberi akal yang cukup seperti yang disebutkan tadi. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika mereka diajak ikutilah firman-firman yang diturunkan oleh Allah, jawabannya qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami mengikuti ini aja deh yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Nah, mereka terbuai dengan istilah yang mereka buat sendiri. Nenek moyang mereka itu manusia biasa yang belum tentu lebih mengerti, lebih pintar daripada kita, yang belum tentu mereka benar, tapi mereka itu terbuai dengan istilah yang mereka ciptakan. Mereka menyebut nenek moyang itu sebagai leluhur. Nah, karena mereka menyebut leluhur, mereka itu tidak berani melangkahi. Maka hati-hati, nenek moyang kita manusia biasa. Kalau benar kita ikuti, kalau salah ya kita tidak usah mengikuti. Ini seperti ketika Nabi Ibrahim bertanya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun,
apa ini patung-patung yang kalian itu tekun menyembahnya? Jawab mereka, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapatkan nenek moyang kami menyembahnya, jadi kami mengikutinya. Lalu Nabi Ibrahim mengingatkan, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalian dan juga nenek moyang kalian itu sesat yang jelas, yang nyata. Ya. Itu karena mereka tidak mau berpikir seperti itu. Sayang kita tidak mau berpikir. Maka pendidikan itu penting sekali. Nah, cuma di negara kita ini pendidikan yang sifatnya moral, yang sifatnya rohani itu kalau bisa dihilangkan. Ya. Dulu pada zaman kita merdeka tidak ada pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri, tidak ada pelajaran akhlak. Tapi kemudian baru tahun sekitar 73 itu ada 2 orang menteri, yang satu menteri agama, yang satu menteri pendidikan. Lalu mereka bikin keputusan bersama bahwa madrasah harus menyampaikan pelajaran-pelajaran yang mereka sebut pelajaran umum. Sekolah umum termasuk negeri harus mencantumkan kurikulum pelajaran agama, dan juga ada pelajaran budi pekerti. Nah, sekarang tidak ada. Jadi kalau orang sekarang ini tidak punya akhlak yang baik, ya kita sendiri yang bikin. Kapan itu hilang? Ya sejak pemerintahan yang mereka benci, yaitu Orde Baru, maka apapun dari Orde Baru semuanya dihapus, ya, semuanya dihapus kalau bisa, ya, termasuk pendidikan budi pekerti hilang. Kalau bisa pendidikan agama hilang. Ada menteri agama yang mencoba menerapkan pendidikan yang nanti membina anak-anak itu makin hari makin religius. Itu dimusuhi, ya. Itu kurikulum 13 itu kan mengajarkan cara mengajarnya itu dimulai dengan ketuhanan. Jadi pelajarannya itu dibuat integrated, terintegrasi. Pelajaran agama, pelajaran fisika, pelajaran biologi itu jadikan satu, terus namanya apa? Terpadu, ya. Nah, itu dimulai dengan pemahaman ketuhanan. Terus nanti baru disebutkan impact sosialnya apa, baru membahas detail pengetahuan yang spesifik. Oleh karena itu orang makin mengetahui fisika, nanti diharapkan makin kuat imannya, makin bertakwa. Tapi itu dimusuhi, yang memusuhi non muslim. Karena apa? Ini kalau diterapkan Islam makin kuat. Nah, mereka pinter menggunakan isu supaya orang Islam pun menentang kurikulum ini. Menentangnya tidak dari segi ideologi, tapi dari segi teknis. Guru-guru tidak siap, maka kurikulum ini jangan diterapkan dulu. Itu kan dulu begitu. Kalau kita lihat, orang-orang Islam juga, ya, karena mereka tidak paham dan dikasih isu-isu yang kira-kira masuk akal bagi mereka, dan orangnya pun tidak dipakai lagi. Itu Pak Nuh, ya. Pak Nuh itu Masya Allah, sebenarnya rencananya itu bagus sekali, dan itu yang kita harapkan kalau kita mengajarkan ilmu apapun dimulai dengan aspek ketuhanan. Nah, karena ilmu itu dipisah-pisah begitu dan gurunya tidak dilatih dengan baik, akhirnya pelajaran itu kurang mengena dari segi pembinaan agama. Lalu bagaimana caranya kita meningkatkan pendidikan agama? Di masjid-masjid. Karena di sektor formal itu mereka kerjakan. Sektor formal, ya, ini penting sekali. Mereka itu
yang tidak suka Islam itu caranya memegang sektor formal, itu dipegang. Saya kasih contoh, siapa yang di Semarang ini ada Pak Boyke. Di Semarang itu ada SMA 1, 2, 3, 4 dan pembangunan. SMA 1, 2 digabung. SMA 3, 4 digabung. Bapak di 3 ya Pak? Dan digabung dengan 4. Terus SMA pembangunan itu yang bikin IKIP, yang kalau di sini menjadi lab school. Nah itu setelah ternyata dipedankannya, dulu namanya Pedanka ya, Pendidikan dan Kebudayaan, di wilayah dipegang oleh orang yang menghalang-halangi orang-orang Islam sekolah di negeri dengan cara bangkunya terbatas, kursinya terbatas. Kalau 1, 2 digabung kan, kalau bisa itu 1 jadi 2, ini malah 2 jadi 1. Ini Dokter Ibnu juga dari Semarang kan, sama 3 juga, nah, sama dengan Pak Boyke. Nah itu setelah kepala wilayahnya ini diganti, baru strategi itu ini ternyata dibatasi kursinya supaya anak-anak tidak bisa di sekolah situ, lalu mereka mencari sekolah yang baik di swasta. Mereka menyiapkan sekolah-sekolah swasta yang bagus dan murah, Loyola dan sebagainya. Nah, ini taktiknya semacam itu supaya sekolah di sana, nanti kalau sekolah di sana dibina agamanya. Nah, tapi setelah itu diganti kepalanya, dipecah lagi, 1 sendiri, 2 lagi, karena memecahnya ini buru-buru ya, waktu itu gedungnya ya asal-asalan gitu kan ya, betul ya. Jadi itu di teknis itu yang mereka pegang. Atas bolehlah kamu yang pegang, tapi di aspek teknis kita yang pegang ya. Banyak contoh Menteri Agama dari dulu, Menteri Pendidikan dari dulu kan orang Islam. Tapi kenapa memakai jilbab dulu dilarang? Ya karena di bawah menteri itu yang berkuasa, yang punya aturan-aturan teknis. Nah menterinya tidak bisa apa-apa. Ya. Seperti Pak Fuad, kurang apa? Pak Fuad. Tapi dia pun tidak berdaya. Di sekolah-sekolah negeri tidak boleh memakai jilbab. Ya, alhamdulillah sekarang menjadi baik. Oleh karena itu, kalau kita kepingin membina agama kita, generasi kita bina, dan karena di sektor formal itu kita mempunyai kelemahan, maka kita perkuat di sektor non formal. Di mana itu? Pesantren dan masjid. Pesantren dan masjid. Di masjid kita kasih pelajaran-pelajaran yang terintegrasi semacam itu. Jadi pelajaran tidak hanya fikih saja, tidak hanya tauhid saja, tetapi kalau bisa itu yang berorientasi luas untuk kehidupan sehari-hari. Ya, tapi tentu untuk mencari guru yang bisa menerangkan satu pengetahuan yang terintegrasi itu tidak mudah ya, karena itu membutuhkan berbagai disiplin ilmu. Ya, oleh karena itu di sini coba Allah mempertanyakannya kan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka mengikuti nenek moyang mereka itu meskipun nenek moyang mereka itu la ya'qilun, tidak menggunakan akal, tidak berpikir. Yang mereka tidak menggunakan pikirannya kok diikuti. Animisme. Ya alhamdulillah kita ini sudah terbebas dari agama-agama semacam itu. Bukankah dulu di Pulau Jawa ini agamanya dulu bukan Islam, tapi sekarang alhamdulillah makin Islam. Nah ini kita punya kelebihan bahwa kita mempunyai forum yang tidak formal, kita manfaatkan untuk pendidikan. Nah ini kita dukung tidak hanya sekedar kita itu membangun masjid yang bagus-bagus. Sekarang ini masjid-masjid bagus-bagus dan umumnya pakai AC sekarang. Sampai di kampung-kampung juga begitu. Tapi pembinaan manusianya kurang.
Nah ini oleh karena itu kita bangun pembinaan pendidikan, dan kita dalam hal kemiskinan pun kalau kita ingin memberantas kemiskinan, cara yang paling bagus adalah pendidikan. Oleh karena itu kita galakkan pendidikan di masjid dan di pesantren. Nah, masjid dan pesantren siapa yang biayai? Alhamdulillah kita punya solusi yang diberikan oleh Allah. Allah memberi kita kewajiban membayar zakat dan dianjurkan bersedekah, berinfak. Itu bisa kita manfaatkan. Tapi yang terjadi apa? Saya membaca laporan dari Basnas bahwa potensi zakat kita itu lebih dari 300 triliun per tahun. Tetapi yang berhasil dikoleksi, yang dikumpulkan itu hanya sekitar 7,9%. Hanya sekitar 7,9%. Kenapa begitu? Ya banyak yang pelit. Banyak yang pelit. Ya kalau pelit, akhirnya yang dibayarkan hanya sedikit. Satu, ada dua sektor. Dari sektor pengumpulan itu karena banyak yang pelit sehingga tidak terkumpul banyak zakat itu. Di sektor lain, penyalurannya yang kurang efektif. Tidak disalurkan kepada hal-hal yang bisa membuat kehidupan menjadi lebih baik. Umumnya kita lebih senang yang ad hoc. Ada orang tidak bisa makan, kita kasih makan. Kalau bisa zakat sedekah itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang produktif di samping yang konsumtif. Tentu zakat itu ada yang konsumtif ya. Orang yang tua tidak bisa bekerja apa-apa itu kita kasih zakat untuk konsumsi. Orang yang lemah akal, lemah fisik dan sebagainya kita beri konsumsi. Tapi kita mesti mengalokasikan zakat sedekah untuk yang produktif. Nah, produktif itu ada jangka panjang, ada jangka pendek. Yang jangka pendek misalnya kita bikin pengembangan bisnis skala kecil, ya, mikro misalnya. Cuma di masjid-masjid yang mempunyai program semacam itu, biasanya mereka dikasih pinjaman itu zakat atau sedekah dijadikan dana bergulir, ya. Dana bergulir terus dipinjamkan. Nah, yang pinjam itu seringkali tidak bayar. Ini saya kira Pak Kusosi pengalaman itu di masjidnya, ya. Jadi duitnya keluar tapi tidak kembali. Nah, ini bagaimana? Ya karena pembinaannya kurang. Nah, ini kalau kita ingin tahu bagaimana pembinaannya bagus. Dulu ada pinjaman hutang untuk masyarakat untuk Bimas. Itu dilaporkan oleh menterinya waktu itu, saya ingat jumlahnya saya tidak ingat persis, tapi kredit macet itu 95%, Pak. Yang macet 95%. Ternyata banyak nama-nama peminjam itu yang fiktif. Karena lurah-lurah membuat nama-nama fiktif untuk mendapatkan pinjaman, terus yang bagi lurah. Tidak dibagi kepada orang-orang tapi dibagi untuk diri sendiri. Itu sampai 95%. Terus akhirnya udah deh, serahkan saja kepada BRI. Beres. Jadi ternyata rakyat kita itu sebenarnya taat, ya. Nah, ini pengalaman, nggak tahu kalau pengalamannya Pak Aldi ini banknya kan skalanya besar kan Pak Aldi kan. Kalau BRI kan skalanya kecil gitu. Nah, itu oleh karena itu kita mesti peduli dengan pembinaan pendidikan terutama non formal, karena di formal kita banyak kelemahan-kelemahan. Bukan berarti kita tidak berjuang di bidang formal, kita tetap berjuang. Tetapi karena itu agak tersendat, kita percepat yang non formal. Caranya gimana? Masjid dan pesantren. Nah, masjid dan pesantren itu sebenarnya potensinya besar. Kalau kita menyalurkan zakat sedekah untuk masjid dan pesantren, maka insya Allah pendidikan-pendidikan non formal ini menjadi baik, ya. Saya teruskan, misalnya lagi
Bisa juga orang tidak percaya kepada Allah itu hanya karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu macam-macam. Bisa nafsu kuasa, bisa nafsu ingin kaya cepat, bisa nafsu malas. Malas itu termasuk nafsu. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau merespon ajakanmu, ketahuilah bahwa mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa mengikuti pedoman dari Allah? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi ada yang tidak beriman karena malas mikir, dan malas mikir itu menyebabkan mayoritas